لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdu wa thana'u wa syukru lillahi wahda alladzi waffaqana ila siratihil mustaqim wa arsyadana ila manhajihil qawim alladzi madda bahra rahmatihil azim fa'alaina al-iltizama bisyukrillah alladzi razaqana as-sihha wal quwwah hatta naqdiru 'alal ijtima'i fi hadzal makan fi waqtil munasib mubaraka insyaallah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafna annahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin, muslimat di mana saja berada yang menyaksikan daripada live streaming daripada kajian kita pada sore hari ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala yang pemilik kenikmatan berupa kesehatan, diberikan oleh Allah nikmat sehat, pemilik karunia berupa rizki, Allah tambah rizki yang kurang, Allah buka lapangkan rizki yang seret, Allah kasih rizki berupa keturunan, Allah kasih rizki dengan mempertemukan jodoh yang soleh ataupun solehah. Begitu juga Allah sang pemilik hidayah, yang mana hidayah itu Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita sehingga hidayah itu betul-betul melekat, dan sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau goyangkan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, karena hidayah itulah adalah salah satu perantara yang mana akan mengantarkan kita mendapatkan sebuah kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudaraku kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah mutiara sore lah ya, tentang mutiara sore yang mana sebagai alarm yang memang kita tahu apa fungsi dan bagaimana cara kita melakukan atau menyikapi daripada mutiara sore hari ini, tapi dengan adanya mudzakarah yang terus diulang-ulang, barangkali akan menjadi sebuah ilmu yang bisa tertanam di dalam benak kita, dalam hati kita, sehingga mudah-mudahan akan menjadi sebuah tindakan yang nyata, yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, maupun juga orang lain. Sebagaimana tema kita pada sore hari ini adalah tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri,
mensucikan diri, berbagai macam cara kita untuk bagaimana supaya diri kita ini menjadi suci. Paling tidak kita setelah berwudu, kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita setelah kita berwudu? Allahumma ja'alni minat tawabin. Biasanya orang yang bertaubat dari sebuah kesalahan, bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, kelalaian, kekhilafan, ya kan, kesilapan, lalu dia kembali kepada Allah dengan jalan bertaubat, maka itu ciri-ciri orang yang ingin mensucikan diri, ingin menghapus semua dosa-dosa yang ia pernah perbuat, ingin menghapus semua kesalahan yang ia lakukan. Lalu dia bertaubat. Paling tidak dia sudah mulai berdoa kepada Allah agar pintu taubat dibukakan seluas-luasnya selagi napas kita masih bisa bernapas. Kalau napas kita sudah di tenggorokan, ma'asalamah. Kita tidak bisa lagi banyak berbicara sebagaimana taubatnya Fir'aun. Ketika Fir'aun sudah mau tenggelam di Laut Merah, sudah mau hancur kekuasaannya, kemasyhurannya, lalu dia bertaubat. Saya percaya kepada Tuhan Musa. Nah, itu sudah tidak berguna lagi. Mumpung kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada peluang taubat. Hari ini kita senantiasa banyak bermaksiat. Sore kita taat kepada Allah, siang belum tentu kita taat. Bisa jadi kita silap, lalai, melakukan perbuatan salah maupun dosa. Apalagi sorenya, apalagi malamnya, sampai ke besok pagi lagi, apa ada jaminan kita tetap berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu kita memulai usaha untuk mensucikan diri kita dengan memulai berdoa bertaubat, sembari dengan kita mulai melaksanakan secara tindakan. Tindakan bagaimana? Tindakan orang-orang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah saya dari bagian orang-orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa mensucikan diri. Mensucikan diri. Ya mandi. Kita sucikan diri, kita mandi. Mandi pagi, mandi siang, mandi sore, mandi malam, mandi wajib. Nah, banyak kan mandi kan, macam-macam mandi. Tapi ya itu fisik kita. Kita mandi pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang dalam hidung kita, di mata kita, di telinga kita. Kita cuci bersih-bersih. Rambut kita sampo, jangan ada ketombe. Tombe yang membuat kepala kita gatal kan. Kita bersihkan semuanya. Secara fisik. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersuci. Suci secara fisik. Bagaimana suci secara lahir, secara batin? Secara lahir kita sudah mandi. Pakaian kita bersih dari najis. Makanya kita kalau ingin keluar rumah, kita usahakan pakaian kita itu, yakinkan pakaian kita itu pakaian yang bersih. Baju kita bersih dari najis, dari kotoran. Celana kita, nah kan, sendal kita, kita bersihkan. Kenapa? Ketika kita di luar rumah, tiba-tiba masuk waktu sholat, kita bisa datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Jadi kita nggak perlu buru-buru balik ke rumah lagi, mau cari sarung lagi. Ya kalau di masjid ada sarung, kalau nggak ada, nah, kan bisa terlambat kita. Ya kan? Secara lahir, badan bersih, pakaian bersih. Penampilan rapi.
Ya kan? Secara batin kita ada yang namanya kotoran. Kotoran ini yang menempelnya di hati. Dia menempel di hati. Kemudian cara membersihkannya itu tidak bisa pakai deterjen, tidak bisa pakai sampo Lifebuoy. Ya kan, tidak bisa juga pakai sampo pakai sabun Sunlight, gitu kan? Jadi cara mensucikan hati bukan pakai deterjen, bukan pakai sabun cuci piring ataupun pakai sampo. Cara mensucikan hati adalah memangkas semua penyakit-penyakit hati yang setiap saat itu menempel dalam diri kita nih, menempel, terus menempel. Ya, menempel di dalam diri kita. Kesombongan, riya, ujub, sum'ah, hasad, dengki, iri hati. Ini penyakit-penyakit hati yang merusak diri kita. Dan bagaimana supaya kita bisa mencari penawar daripada racun-racun yang ada di dalam diri kita ini berupa penyakit hati. Maka yang pertama harus kita pelajari adalah hati kita ini mengandung kebaikan dan keburukan. Itulah sebenarnya harta kita, rahasia kita. Ya kan? Hati kita itu adalah harta karun. Harta karun yang mana di dalam harta karun ini kita harus simpan betul-betul. Bibir kita adalah gemboknya. Harta karun yang disimpan di dalam sebuah tempat, gemboknya itu bibir kita. Dan lisan kita, lidah kita adalah kuncinya. Oleh karena itu, sebagaimana tema kita pada hari ini, bagian terkecil daripada tazkiyatun nafs, mensucikan diri, adalah hifzul lisan. Menjaga lisan atau menjaga ucapan. Menjaga ucapan tidak segampang yang kita bayangkan. Lisan kita ini, lidah kita ini bentuknya kecil. Tidak bertulang, lembut, tidak bertulang. Tapi dia bisa menghancurkan peradaban dunia. Dan bisa juga merubah peradaban dunia. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, di mana saja berada, coba kita merenung sedikit. Merenung apa yang terjadi jika lisan kita tidak dijaga, lidah kita tidak dijaga, kita mengucapkan apa semuanya. Seperti gudang harta karun, dibuka gemboknya dengan kunci lisan kita, kemudian dibuka seluruhnya, akan masuk semuanya. Kan orang-orang akan mengetahui semuanya, keburukan, kebaikan akan transparan, akan masuk pengaruh-pengaruh dan lain sebagainya. Ada sebuah kata-kata yang bijak, dikatakan, jagalah pikiranmu, karena dari pikiran itu akan melahirkan kata-kata. Akan melahirkan kata-kata, pembicaraan. Oleh karena itu, jagalah kata-katamu,
Karena dengan kata-kata itu akan membuat sebuah tindakan, akan melahirkan sebuah tindakan. Ayo kita mancing. Oke. Itu kata-kata. Dengan kata oke itu berarti kita akan membuat sebuah tindakan. Akhirnya tindakan kita mulai cari umpan, beli pancing, pergi ke laut, mancing. Ya kan? Perkara dapat nggak dapat tapi tindakan sudah berjalan. Itu berawal dari kata-kata. Diajak, kita menjawab oke, sebuah tindakan akan terbentuk secara otomatis. Dan jagalah tindakanmu. Hati-hati dalam membuat sebuah keputusan karena akan melahirkan tindakan, dan jagalah tindakanmu karena itu akan menentukan nasib Anda. Anda meremehkan orang lain dengan kata-kata, tindakanmu akan berakibat fatal. Sehingga apa yang terjadi? Jika salah dengan tindakanmu, maka tindakanmu akan menentukan nasibmu. Ya kan? Akan menentukan kehidupanmu. Tindakan itu tidak serta-merta daripada gerakan tubuh. Ada yang menggerakkan dari pikiran menjadi kata-kata, gitu kan? Dari hati ke pikiran, kata-kata berubah menjadi tindakan, dan tindakan itulah yang real. Setelah tindakan itu nyata, maka itu tergantung. Jika tindakanmu baik, maka semuanya akan baik. Tapi jika tindakanmu buruk, merugikan orang lain, kezoliman, maka nasibmu akan bergantung di situ. Kehancuran akan tiba, penderitaan engkau akan rasakan, dan banyak sekali. Oleh karena itu, dari kata-kata bijak ini sebenarnya menjadi sebuah pemikiran untuk kita. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, di mana saja berada. Saya ingin membaca sebuah kisah tentang sebuah hikmah, tentang hifdzul lisan, bagaimana menjaga lisan. Qala al-Hasan, Hasan yakni Hasan, Husain, dua beradik. Qala al-Hasan bin Abi Thalib qala Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kan? Hasan anaknya Ali radhiyallahu an, cucunya Abi Thalib. Ya. Cucunya Hasan bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib. Apa kata Hasan? Qala al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, wa qad lamahu nas li'annahu katsirun as-sum. Hasan bercerita bahwa sungguh manusia banyak mencelahnya. Kenapa? Karena Hasan banyak diam. Hasan mengatakan dia banyak dicela oleh manusia karena dia banyak diam. Orangnya pendiam. Lalu karena dia banyak diam, dia membuat sebuah pembelaan. Ada pertanyaan, kenapa dia banyak diam? Ternyata dia membuat sebuah jawaban yang mengejutkan. Orang lain, Ani wajadtu lisani saifan.
Apa kata beliau? Bahwa lisanku seperti saif, pedang. Lisan ini tidak keras, dia lembut sekali, dia tidak bertulang. Tapi bagi Hasan, bahwa lisan itu seperti pedang. In takallamtu fi ghairi faidatin qatalani. Kalau saya berbicara yang tidak ada manfaat, yang tidak ada faedah, ini kata Hasan, kalau saya berbicara dengan ngawur ngidul, gitu kan, tidak jelas, ijal, indak jale, nah itu tidak jelas. Maka dengan kata-kata itu akan memotongnya. Maka lisan itu akan memenggalnya. Berarti bahaya sekali lisan kita ini. Jangan sampai lisan ini mengeluarkan kata-kata yang tidak ada faedah. Ya, kalau lisannya mengeluarkan zikir, yang keluar dari lisan kita adalah zikir, berupa tahmid, pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, tasbih, maha suci Allah. Subhanallah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Ya kan? Ini kalimat-kalimat tuyyiba, kita tidak akan tergelincir. Kenapa? Ini karena kata-kata yang bermanfaat, berfaedah bagi diri kita maupun juga orang lain insyaallah. Tapi kalau keluar kita, yang luar dari lisan kita yang tidak bermanfaat, yang tidak punya faedah, ghibah, membicarakan keburukan orang lain, mengungkit-ungkit pemberian, ya kan, membuli, menghina, mengejek dan lain sebagainya, mencaci maki. Lisan apalagi dituangkan dalam akta otentik berupa tulisan, kemudian di-share ke media massa, dibaca oleh sekian banyak orang. Walaupun kita tidak secara langsung berbicara, tapi dengan tulisan, itu juga mencerminkan hati kita. Apa kata Hasan? In takallamtu fi ghairi faidah qatalani. Jika saya berbicara yang tidak ada manfaat, maka lidah ini akan memenggalku, akan memotongku, akan bahkan membunuh. Wa qad ba'dun nas li Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah, anta min afsahin nas lisanan wa awdahuhum bayanan fa idza su'itta mimbar takallamta kalaman qalilan falimada. Ada beberapa orang dia berkata kepada Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah, engkau adalah orang yang sangat bagus berbicara, fasih dalam berbicara. Anta min afsahin nas lisanan. Engkau itu adalah orang yang mana di sekian banyak orang, engkaulah orang yang paling bagus tata cara bicara, tata cara pengucapan. Mungkin tutur katanya, santunnya, kata-katanya bermanfaat. Dia dipuji oleh banyak manusia, di banyak orang. Tapi masalahnya, kata orang-orang tersebut,
Fa idza su'ittal mimbar takalamta kalaman qalilan. Tapi ketika engkau ada kesempatan untuk berbicara, engkau naik ke mimbar, engkau berbicaranya sedikit sekali. Engkau berbicaranya tidak banyak. Seakan-akan engkau irit-irit itu kata-kata itu. Engkau tahan-tahan, jangan sampai ada pembicaraan yang terlalu panjang. Walaupun sebenarnya kata-katamu itu jelas bermanfaat, faedah, akan mungkin menggugah hati orang, mungkin akan menjadikan motivasi bagi orang lain. Tapi permasalahannya, kenapa engkau saat ada kesempatan bicara, engkau berbicara sedikit sekali? Maka Abdul Aziz bin Marwan menjawab, li'annani akhsha min Rabbi azza wa jal an amarun nas bi syai'in wa ana la af'aluhu au anhahum an syai'in wa ana af'aluhu. Jawabannya singkat. Singkat sekali jawaban daripada Abdul Aziz bin Marwan tentang pertanyaan banyak orang. Kenapa engkau orang yang terbaik? Kata-katamu menggugah, bermanfaat. Kata-katamu menyejukkan hati, memotivasi orang. Orang yang lunglai, orang yang lemah bisa bangkit dengan kata-kata engkau. Tapi kenapa engkau ketika ada kesempatan bicara, terutama di atas mimbar, engkau berbicaranya sedikit sekali? Abdul Aziz bin Marwan menjawab, li'annani akhsha min Rabbi, karena saya takut kepada Tuhanku, takut kepada Allah Azza wa Jalla. An amarun nas, tentang agar aku menyuruh orang, bisyai'in, aku nyuruh orang, aku motivasi orang, ngajak orang. Wa ana la af'aluhu, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Suruh orang suruh orang berbuat baik, tapi kita nggak mau berbuat baik. Kita suruh orang hentikan riba, kita terus riba. Pinjam bank. Ya kan? Rentenir, pinjam rentenir. Kita suruh orang jangan berjudi, tapi kita ikut main song. Kata kita jangan bohong, kita sih nak bohong terus. Jangan gini, jangan gitu, tapi kita terus melakukan itu. Maka bagi Abdul Aziz bin Marwan, ana akhsha min Rabbi, saya takut kepada Tuhan Azza wa Jal. Ana amarun nas wa ana la af'aluhu, saya nyuruh orang tapi saya tidak melakukannya. Masya Allah. Wala quwata illa billah. Atau anhahum, atau saya melarang orang jangan begini, jangan begini, jangan begini. Wa ana af'aluhu, tapi saya melakukannya. Astagfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nyuruh orang kita tak lakukan, melarang orang tapi kita yang melakukan. Masya Allah, la haula wala quwata. Wa qad talaba ahadul hukam fi zamanil qadim min khadimihi an yashtariya lahu ahsana ma fi syatin liyu'id data tu'aman liduyufihi alladhina da'ahum lil ghada ma'ahu wa kana al-khadim dhakiyan masyhuran bil hikmah fashtara lahum lisanan. Lalu dia meminta, ada salah satu hakim, ada seseorang di zaman dahulu, dia minta kepada pelayannya untuk membeli seekor kambing yang terbaik, kambing yang bagus, kambing dagingnya banyak, bukan kambing yang kurus ya, kambing yang banyak, yang tidak cacat, yang tidak kudisan, yang enggak ada penyakit. Dibeli pokoknya kambing yang bagus. Kenapa? Dia pengen mengundang orang untuk makan siang. Ya, untuk makan siang
bersama mereka. Dan wa kanal khadim, dan pelayan ini adalah orang yang cerdas, lagi masyhur dengan ilmu hikmahnya. Lalu dia membeli kambing tersebut untuk dimasak. Walamma sa'alahul hakim an sababi dzalika qal, dan kemudian hakim itu bertanya tentang sebab kepada khadim tersebut, kepada pelayan tersebut, li'anna lisan miftahul hikmah, karena lisan kita ini adalah kuncinya hikmah. Kalau orang memberikan nasihat, orang yang degil dinasihati, kan kita mengeluarkan kata-kata, lalu dia berubah, itulah sebuah hikmah daripada sebuah lisan. Orang yang pencandu narkoba kemudian dinasihati akan bahaya narkoba, lalu dia tergugah dengan nasihat tersebut, dia berhenti, itulah sebuah hikmah. Kemudian lisan juga miftahul ilmu. Miftahul ilmu ini kuncinya ilmu. Orang disampaikan sebuah pengetahuan melalui kata-kata dengan lisan secara langsung, dia mendapat pengetahuan. Diajarkan sholat, akhirnya dia pandai sholat, dia melaksanakan ibadah, kunci ilmu. Faqala lahu uridu idan an tashtari li aswa'an ma fi syatin wa afhahu fashtara lahu lisanan aidan. Fata'ajjab hakim wa zunna anal khadim yaskharu minhu fas'alu an sababi dzalika faqala li'anna lisan aslul fasad wa aslul syarri wa sababul harbi bainal muluk. Fal lisan in ista'malahu insan fil khair jana minhul khair wa in ista'malhu fil syarri jana minhu syarri. Penutupnya adalah, meskipun lisan kita, lidah kita ini sumber hikmah, sumber ilmu, ya kan? Tapi juga ada sisi lain, sumber daripada kerusakan. Wa aslu syarri, sumber daripada keburukan-keburukan. Riba, omongan yang takabur dan lain sebagainya, itu adalah sumber-sumber keburukan. Itu menjadi asbab. Bahkan lisan kita ini menjadi pemicu peperangan, al-habr di antara para raja. Dan ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian sebagai penutupnya adalah, jika kita menggunakan lisan kita pada tempat yang baik, maka semua yang lahir yang akan kebaikan-kebaikan. Tapi sekali-kali kita salah menggunakan lisan kita, salah meletakkan tempat, berbicara bukan pada tempatnya, memuji bukan pada tempatnya, merendah bukan pada tempatnya, gitu kan? Maka akan menjadikan sebuah hal-hal yang buruk, dan itu akan berakibat kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita buat akan kembali kepada kita. Keburukan yang kita buat akan kembali kepada kita. Maka berhati-hatilah diri kita untuk keselamatan orang lain, untuk keselamatan diri kita dan juga orang lain. Terima kasih dalam pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, mengantarkan kita kepada orang-orang yang senantiasa menahan bicara kita, terutama yang tidak manfaat, dan memberikan yang terbaik, supaya lisan kita menjadi sumber hikmah, sumber ilmu, dan sumber kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.